kilo jalan yang kau tempuh lewat. Lagu ini mengantarkan Julius untuk selalu ke rumah masa kecilnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sembari melihat foto kenangan bersama orang tua dan keluarga terkasih. Foto-foto masa mudanya ini selalu mengingatkan perjuangan sang ayah yang pernah merasakan getirnya kehidupan ketika bisnisnya hancur, terhempas oleh gelombang situasi ekonomi dan politik yang tak bersahabat. Sang ayah rela berjuang keras hingga menjadi seorang supir bis demi menyambung hidup dan pendidikan putra-putrinya. Sementara sang ibu yang dikenal sebagai pejuang perempuan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan kopi dan gorengan di pinggir jalan. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Adapun Julius kecil bertanggung jawab membantu tugas sang ibu untuk mencari dan menimba air sumur untuk keperluan sehari-hari dan berdagang di tengah kesulitan air kala itu. Orang tuanya kan berjualan lontong, tahu, pical, segala macam di sana tuh. Ada kedainya nanti. Nah, di sini airnya bersih. Segala sesuatu kebutuhan kedai orang tuanya di sini diambil. Dia sering mengambil air di sini. Kehangatan rumah ini yang selalu membuat pria kelahiran 17 Juli 1958 ini selalu berhasil menyulut rindu akan kampung halaman. Namun layaknya seorang pria remaja pada umumnya, Julius tumbuh sebagai pemuda yang pemberani. Bahkan sempat memiliki rambut yang panjang atau disebut gondrong dan celana ketat. Dia sendiri maju temannya itu. Sendirinya ya, tembak ramai kan. Dia sendiri, berani dia mempertahankan SMA 1. Keberanian Julius bukan tanpa dasar. Julius selalu mengedepankan keadilan dan kebenaran. Untuk itu, Julius membekali dirinya dengan berlatih silat yang merupakan salah satu hobinya dan bergaul di masjid untuk menambah keimanannya sebagai seorang muslim. Di balik kisah nakalnya, Julius tetap menjaga integritas dan tidak pernah melupakan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi situlah kami mendapatkan ilmu, mendapatkan kebutuhan dari orang tua. Man, kalau di Minang kan alam terkembang jadikan buruk, ya kan? Nah, disitulah kami mendapatkan ilmu dari orang tua. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, berangkatlah Julius ke kota Padang, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dengan harapan dan tekad, niat seorang Julius melanjutkan pendidikan untuk membantu orang tuanya mengabdi pada negara sebagai wujud mengikuti jejak keberanian dan keteguhan hati kedua orang tuanya. Hidupnya selama di Padang ditopang dari semangat yang tinggi, namun karena keterbatasan ekonomi keluarga dan ingin mengurangi beban orang tuanya, anak kelima dari 10 bersaudara ini memilih bekerja paruh waktu, jadi penjual kain di toko tekstil di sela kuliah dan belajar di malam harinya. Tiba waktu kelulusan. Berkat kegigihan dan keteguhan Julius menjadi mahasiswa yang berprestasi, mendapatkan ranking pertama di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Setelah lulus kuliah, Julius melangkah dengan mantap memasuki dunia kerja dengan mengawali kiprahnya sebagai staf calon hakim di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 1984. Pengalaman demi pengalaman Julius lalui hingga tahun 1986, Julius dimutasi dan dipercaya menjadi hakim di Pengadilan Negeri Blangkajeren, Gayo, Aceh.
Saat menjadi hakim pengadilan negeri di Tanjung Balai Asahan, Julius diperbantukan juga untuk menyidangkan perkara-perkara agama karena saat itu masih minim hakim. Dan pada tahun 1992, dari hakim peradilan umum ditempatkan menjadi hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menjadi lengkaplah pengalaman Julius. Pendidikan formalnya pun Julius tempuh dari S2 di Universitas Krisnadwipayana Jakarta hingga S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Dan inilah riwayat singkat karir Dr. Julius. Kesederhanaannya menjadi cermin bagi integritasnya yang tidak hanya dikenal karena kebijaksanaan dan keadilan, juga karena kedekatannya dengan masyarakat hingga saat ini. Bak aliran sungai yang mengukir bebatuan dengan keberanian dan ketulusannya, suami dari Hajah Nelvaleni diangkat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010, yang dimana Dr. Julius berusia 52 tahun. Dan 12 tahun kemudian, tepatnya tahun 2022, Dr. Julius diangkat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Dengan tanggung jawab, langkah yang teguh serta hati yang tulus, Datuk Julius menapaki perjalanan karir hukumnya dengan integritas dan keadilan yang menginspirasi banyak orang. Dalam setiap putusan yang Julius buat, selalu mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan orang banyak, tidak terkecuali kasus BLBI. Adalah pada tahun 1997, pemerintah Indonesia menyetujui hingga pemerintah lewat Bank Indonesia meminjamkan uang negara ke sejumlah bank. Menurutnya, dana BLBI senilai ratusan triliun yang dikemplang obligor amatlah sangat besar dan sudah 25 tahun pemerintah kejar namun belum selesai. Inilah yang sangat menyakitkan hati. Tapi tentu tahun 2021 lagi. Dengan teguh dan tanpa ragu, Dr. Julius memimpin majelis hakim dalam menangani kasus BLBI ini, menghasilkan keputusan patriotik dan heroik. Wajar jika Universitas Diponegoro menjadikan Dr. Julius menjadi guru besar. Keputusannya tidak hanya sebuah prestasi, tetapi juga untuk turut meyakinkan ke publik tentang fungsi kelembagaan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Namun, ini semua tidak lepas peran dari orang tua, terutama sang ibu. Jerih payah sang ibu menoreh catatan sejarah tersendiri dengan terukir kisah perjuangan sang ibu di hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan malaikat tak bersayap yang aku panggil Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku